warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Indang Dewata yang telah memfasilitasi terlaksananya acara ini dan juga selaku penguji pada hari ini. Seterusnya terima kasih kepada Bapak Dr. Iswandi selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini, dan teristimewa kepada Bapak Dr. Nur Hasansa selaku pembimbing dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Program Adiwiyata dalam Upaya Membangun Ekoliterasi Peserta Didik, yang merupakan studi kasus pada MTSN 1 Pesisir Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut. Diawali dengan kondisi saat ini bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menyebabkan aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat semakin tinggi, seperti melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan menimbulkan dampak dan permasalahan lingkungan seperti pencemaran, banjir, perubahan iklim, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 menjelaskan bahwa setiap individu berhak dan berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun harus diakui kepedulian terhadap lingkungan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Jika hal ini terus berlanjut, maka tidak ubahnya seperti memelihara bom waktu yang pada saatnya akan meledak dalam bentuk bencana lingkungan yang mungkin saja akan lebih parah dari wabah corona yang kita hadapi sekarang ini. Bapak-bapak yang saya hormati, menurut data BPS RI tahun 2018, bahwa indeks ketidakpedulian lingkungan hidup masyarakat tergolong tinggi, di mana indeks tertinggi terdapat pada pengelolaan sampah dan penggunaan transportasi pribadi. Maka untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan pendekatan lain melalui pendidikan lingkungan, yaitu pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan yang selaras dengan konsep yang dikembangkan SDGs sejak tahun 2015, yang salah satu indikatornya adalah pembangunan manusia, yaitu melalui implementasi program Adiwiyata di sekolah. Pada dasarnya, penelitian tentang program ini sudah banyak dilakukan, terutama terkait pengaruhnya terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hampir semua hasil penelitian memberikan hasil yang positif, karena program ini sudah dijadikan rutinitas di bawah pengawasan pimpinan sekolah dan guru. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah program ini dapat membentuk perilaku bertanggung jawab siswa terhadap lingkungan hidup dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan dan kebutuhan terlepas dari semua aturan dan pengawasan yang ada di sekolah? Nah, untuk menjawabnya, maka dirasa penting untuk melakukan sebuah kajian tentang bagaimana efektivitas program Adiwiyata dalam upaya membangun ekoliterasi peserta didik. Karena siswa dengan ekoliterasi yang baik akan melahirkan generasi yang berkarakter dan berbudaya lingkungan, serta memiliki perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, lingkungan sekolah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis hubungan antara kepedulian lingkungan dan pendidikan lingkungan hidup melalui implementasi program Adiwiyata. Yang kedua, menganalisis efektivitas program Adiwiyata dalam upaya membangun ekoliterasi peserta didik pada MTSN 1 Pesisir Selatan. Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan adalah pertama, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan program Adiwiyata, memberikan motivasi bagi orang tua dan masyarakat bahwa begitu pentingnya ekoliterasi bagi setiap individu, memberikan wawasan dan bentuk-bentuk tindakan konkret mengenai implementasi program Adiwiyata, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di dalam membuat suatu kebijakan. Untuk kajian pustaka, di mana landasan teori yang digunakan di dalam pelaksanaan penelitian ini mengacu kepada beberapa sumber, diantaranya tentang konsep Adiwiyata, mulai dari pengertian, komponen-komponen Adiwiyata yang dikembangkan, dan sebagainya, yaitu mengacu kepada
Panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 dan 2013. Adapun tujuannya untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik. Nah, ini adalah 4 komponen standar yang dikembangkan di dalam program Adiwiyata. Yang pertama adalah kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan. Untuk ekoliterasi atau yang disebut juga dengan melek lingkungan, yaitu kemampuan tinggi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan segala isinya dan harus dimanfaatkan secara bijak. Sedangkan Atmagusti dan Sapanca pada tahun 2012 mendefinisikan bahwa ekoliterasi tersebut adalah suatu proses peningkatan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berlandaskan kepada ekologi. Selanjutnya, Capra tahun 2007 mendefinisikan ekoliterasi sebagai suatu pemahaman tentang prinsip ekosistem dan menggunakan prinsip tersebut untuk membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa ekoliterasi itu merupakan inti dan tujuan yang diharapkan dari implementasi program Adiwiyata di sekolah. Sedangkan program Adiwiyata ini merupakan salah satu metode yang dikembangkan di dalam pendidikan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari pendidikan lingkungan hidup antara lain 1. Untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan hidup, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan lingkungan hidup, yang ketiga untuk mengembangkan sikap dan perasaan yang peka terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, tujuan pendidikan lingkungan hidup itu adalah untuk meningkatkan keterampilan di dalam mengatasi persoalan lingkungan, kemudian untuk meningkatkan partisipasi terhadap lingkungan hidup. Yang terakhir adalah untuk mengevaluasi pengetahuan lingkungan hidup ditinjau dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor pendidikan lainnya. Adapun kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain yang pertama adalah Tampodum pada tahun 2017 yang menjelaskan di dalam tesisnya bahwa program Adiwiyata baik dan efektif digunakan untuk peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku berbudaya lingkungan di sekolah. Sedangkan Nur Hasan Shah dan Sani Edino pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa disiplin dan pengetahuan lingkungan siswa, baik secara individu atau bersama-sama, berkontribusi pada perilaku bersih, namun semua siswa masih di bawah pengawasan guru, sehingga disiplin perilaku bersih mereka masih belum optimal. Selanjutnya, Dasrita, Yanti, dan kawan-kawan dari tahun 2015 mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan kesadaran lingkungan siswa pada sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata dengan sekolah yang tidak mendapat penghargaan Adiwiyata. Namun, pengetahuan, sikap, dan perilaku lingkungan siswa secara individual lah yang berpengaruh terhadap kesadaran lingkungan siswa. Selanjutnya, Atmagusti dan Sapanca tahun 2012 menjelaskan tentang ekoliterasi, di mana ekoliterasi efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa. Kemudian Desvandi tahun 2016 menjelaskan di dalam disertasinya bahwa komponen-komponen sekolah ramah lingkungan berpengaruh positif terhadap literasi ekologis peserta didik. Namun, ketika siswa di luar lingkungan sekolah yang tanpa pengawasan, sikap ramah lingkungan peserta didik tidak terpantau lagi dengan baik. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang dibuat di dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metodologi. Di dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan, informasi, gejala yang muncul, serta keterangan hasil pengamatan atau kejadian yang sesungguhnya tentang bagaimana implementasi program Adiwiyata
dalam upaya membangun karakter, perilaku siswa yang berbudaya dan peduli lingkungan. Sedangkan lokasinya seperti yang sudah dijelaskan adalah MTSN 1 Pesisir Selatan dan menggunakan sekolah non-adiwiyata sebagai pembanding di dalam penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 4 cara. Yang pertama observasi, kemudian wawancara, studi dokumentasi, dan kuesioner. Nah, ini adalah variabel data yang dikumpulkan. Untuk kuesioner, itu data yang dikumpulkan terkait dengan pengetahuan lingkungan hidup, kemudian sikap, dan perilaku, di mana sumber datanya adalah warga sekolah MTSN 1 Pesisir Selatan. Untuk wawancara, data yang dikumpulkan yaitu terkait kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah, keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta hambatan-hambatan yang dihadapi terkait implementasi program adiwiyata di sekolah. Sumber data adalah kepala sekolah dan guru-guru yang menangani langsung program adiwiyata. Kemudian observasi lapang, yaitu untuk melihat aktivitas peserta didik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian keadaan lingkungan hidup termasuk kebersihan dan kerapihan sekitar sekolah. Ini merupakan data lapang atau pengamatan langsung di lapangan. Kemudian analisis dokumen, yaitu dianalisis dari dokumen adiwiyata yang ada di sekolah, di mana ini merupakan data sekunder yang ada di sekolah. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang diambil melalui kuesioner dinilai dengan menggunakan skala Likert, di mana skala Likert menurut Sugiono tahun 2013 dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, untuk menentukan nilai skala biasanya menggunakan distribusi respon. Alternatif respon yang ada pada skala Likert biasanya dikelompokkan menjadi 5 kategori jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk mengurangi kecenderungan responden menjawab dengan pilihan ragu-ragu karena objek penilaian yang cukup sensitif, maka pada penelitian ini pilihan jawaban untuk ragu-ragu sengaja tidak diberikan sebagai pilihan jawaban responden. Sehingga pada penelitian ini pilihan jawaban hanya terdiri dari 4 kategori, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Itu digunakan untuk aspek pengetahuan. Sedangkan untuk aspek sikap dan perilaku, yaitu biasanya menggunakan kategori tidak pernah melakukan, kadang-kadang melakukan, sering melakukan, dan selalu melakukan. Data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan skala Likert kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Haberman sebagaimana dikutip dalam Sugiono tahun 2013, yaitu dengan reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya pada hari ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.